Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah peran Indonesia menghadapi situasi perang dingin. Ada dua poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana jalannya perang dingin. Yang kedua, bagaimana reaksi serta respon bangsa Indonesia menghadapi situasi perang dingin. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, simak penjelasan berikut ini. Materi tentang peran Indonesia menghadapi situasi perang dingin. Bagaimana jalannya perang dingin? Yang pertama, jalannya perang dingin itu diawali dengan konflik dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kenapa dua negara tersebut muncul sebagai dua negara adidaya? Karena pada dasarnya Perang Dunia Kedua itu tidak terjadi di bagian Amerika, tapi banyak terjadi di Eropa. Terlibatan Amerika di Perang Dunia Kedua itu ditandai dengan dijatuhinya bom oleh Jepang di Pearl Harbor. Pada dasarnya, Amerika bersikap netral, akan tetapi ketika ada deklarasi perang dari Jepang, maka keterlibatan Amerika masuk ke dalam pihak sekutu. Dalam Perang Dunia Kedua, konflik antara pihak sekutu dengan pihak fasis, pihak sekutu kebanyakan adalah negara-negara Eropa, dan pihak fasis adalah Roma, Berlin, dan Tokyo, atau Italia, Jerman, dan Jepang. Kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama membuat Jerman bangkit. Kemunculan Hitler di tahun 39 membuat partai Nazi dan Jerman semakin kuat dan maju. Jerman berkuasa di daratan Eropa sekitar tahun 39 sampai tahun 43 dengan dikuasainya seluruh daratan di Eropa. Artinya kekuatan fasis sangat jelas nyata menjadi ancaman bagi setiap negara di Eropa. Pihak Jerman mengalami kemunduran di saat ketika akan menguasai Moskow atau Uni Soviet. Di situ ada titik balik kekalahan-kekalahan yang dialami oleh negara-negara fasis seperti Jepang, Jerman, dan Italia menyebabkan kekuatan fasis menjadi lemah. Dan sebelum kita akan membahas mengenai perang dingin, di sini ada negara Uni Soviet dan Amerika yang menjadi sekutu di dalam Perang Dunia Kedua. Artinya apa? Di dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Kepentingan Uni Soviet dan Amerika bergabung karena memiliki musuh yang sama, yaitu fasis. Akan tetapi ketika Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jepang, Jerman, dan Italia dalam Perang Dunia Kedua, maka konflik ideologi antara Uni Soviet dan Amerika kembali muncul. Ketika membahas mengenai bagaimana nasib negara yang kalah perang dalam konferensi Yalta, Jerman dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Jerman, kepemilikan Inggris, kepemilikan Prancis, kepemilikan Uni Soviet, dan kepemilikan Amerika. Jerman seperti kue tar yang dibagi-bagi oleh keempat negara tersebut. Artinya apa? Ketika negara yang menang perang memiliki ambisi untuk menguasai negara yang kalah perang, itu menjadi masalah baru setelah perang terjadi. Meskipun pada dasarnya Roosevelt, Winston Churchill, juga Joseph Stalin berkumpul untuk membuat persetujuan mengenai Lembaga Perdamaian Dunia atau LBB dan sekarang PBB. Di sana mereka membahas mengenai bagaimana caranya untuk terhindar dari perang-perang yang akan terjadi di kemudian hari. Maka dibentuklah LBB. Akan tetapi konflik ideologi antara komunis dengan liberalis, Amerika dan Uni Soviet muncul ke permukaan ketika Uni Soviet masuk ke Manchuria. Amerika tidak senang dengan gerakan Uni Soviet yang masuk ke Manchuria, makanya satu pertanyaan, kenapa Amerika membom Nagasaki dan Hiroshima? Ketika Amerika membom Hiroshima, kekuatan Jepang itu sudah lemah sekali dan tidak layak untuk berlanjut perang. Amerika mengeluarkan bom atom ke Hiroshima itu supaya untuk menggertak pihak Uni Soviet yang masuk ke Manchuria. Amerika ingin mengenalkan bahwa mereka memiliki kekuatan baru di bom atom. Akan tapi Uni Soviet masuk ke semenanjung Korea bagian utara. Disitulah Amerika membom Nagasaki, meskipun tidak dihiraukan kembali oleh Uni Soviet. Maka nanti Amerika masuk ke semenanjung Korea bagian selatan. Disitulah ada konflik negara Korea, karena Korea bagian selatan dikuasai oleh Amerika, ideologi liberalis, dan Korea bagian utara dikuasai oleh Uni Soviet, ideologi komunis. Konflik perang dingin tersebut merupakan konflik urat saraf, persaingan persebaran ideologi antar kedua negara tersebut. Negara ketiga, negara berkembang, selalu menjadi korban dari perang dingin.
Korea Selatan, Korea Utara berkonflik sampai sekarang. Tahun 50 sampai 53 perang besar-besaran sampai gencatan senjata. Nanti juga ada perang di Vietnam, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Ada perang di Laos, ada perang di Kamboja, ada krisis di Kuba, krisis Venezuela. Itu semua merupakan dampak dari perang dingin yang terjadi di dunia. Nah sekarang, bagaimana Indonesia bereaksi menghadapi perang dingin? Yang pertama, Indonesia dengan teguh mempertahankan konsep kenetralan dengan menggagas bersama negara-negara yang lainnya, yaitu Yugoslavia, Ghana, India, dan Mesir. Mereka membahas mengenai bagaimana untuk menciptakan kekuatan baru yang ketiga yang tidak memihak pada blok barat dan blok timur. Kemudian pada tahun 54, mereka mengadakan pertemuan di Colombo, Sri Lanka. Mereka membahas mengenai bagaimana caranya untuk menghargai teritorial wilayah negara yang lain, bagaimana cara untuk menghargai perdamaian, tidak mengintervensi negara yang lain, dan saling menguntungkan dalam bekerja sama. Kemudian lanjut di Bogor di tahun yang sama, mereka membahas mengenai diadakannya konferensi Asia Afrika. Setelah konferensi Asia Afrika, nanti tahun 61, mereka membahas di Kairo, Mesir, membahas bagaimana syarat keanggotaan gerakan non-blok. Baru pada KTT 1, gerakan non-blok diresmikan. Gerakan non-blok muncul sebagai kekuatan baru untuk menghindari konflik horizontal antara blok barat dan blok timur. Karena keterlibatan blok barat dan blok timur dalam konflik perang dingin itu nyata ada. Aliansi militer blok barat atau NATO, aliansi blok timur atau Fakta Warsawa memiliki prinsip yang sama. Apabila salah satu anggota NATO atau Fakta Warsawa diserang oleh pihak lawan, maka seluruh anggota dari kedua aliansi militer tersebut akan membantunya. Kita bisa bayangkan, ketika ada konflik antara anggota NATO dengan anggota Fakta Warsawa, maka ini akan memunculkan perang dunia ketiga. Dan ini yang menjadi korban adalah kemanusiaan. Cabang NATO di Australia dan Selandia Baru ada Fakta Anjus. Cabang NATO di Asia Tenggara ada SEATO. Dan ini mengkhawatirkan bagi negara-negara yang tidak ingin memihak pada blok barat dan blok timur. Jadi, peran Indonesia menghadapi situasi perang dingin adalah menghindari konflik antara blok barat dan blok timur, bersikap netral dan sebagai penggagas gerakan non-blok, artinya tidak memihak blok barat dan blok timur. Kasus serupa terjadi ketika Kabinet Sukiman Wirjosanjoyo mengadakan perjanjian militer dengan Amerika Serikat, Mutual Security Act. Akan tetapi ketika parlemen menganggap bahwa itu merupakan suatu bentuk penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang lebih memihak pada Amerika, maka Kabinet Sukiman mengundurkan diri atas desakan parlemen. Artinya apa? Indonesia meskipun dalam situasi demokrasi parlementer yang mengalami kegoncangan politik, tetapi Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif. Disitulah peran Indonesia menghadapi situasi perang dingin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.